dikeringkan dan dibuat jadi puding. Ya, biasanya hot puding ini biasanya menggunakan adonan batter, bukan pakai agar-agar atau jelly atau apa atau gelatin ya, seaweed gitu, enggak ya. Biasanya hot puding itu benar-benar memang seperti adonan batter, tapi di steam terus dikasih saus. Biasanya untuk digunakan winter. Atau wind pudding dari Jerman ini seperti fruit cake, tapi di steam terus dikasih sausnya butterscotch sauce. Ya, butterscotch sauce itu dari saus caramel sauce ya, dikasih karamel dan dikasih krem ya. Itu biasanya mereka makannya lagi winter ya. Kalau cold pudding seperti puding yang kita punya ya, macam-macam cold pudding ya. Strawberry, yang famous banget summer berry pudding ya, itu famous banget ya. Ya, macam-macam cold pudding yang seperti kita. Tapi bread and butter pudding kalau di Indonesia menjadi cold pudding ya. Jadi kalau sebenarnya basicnya adalah dia hot pudding ya. Oke. Nah, meringue juga adalah termasuk jenis adonan lunak ya. Meringue ini dari putih telur, basicnya ada dengan icing sugar ya. Meringue bisa dibuat dari heavy meringue atau light meringue. Tapi yang harus diperhatikan membuat meringue itu wadah itu tempatnya, bowlnya itu harus clean. Ya, tidak boleh ada egg yolk, tidak boleh ada oil, tidak boleh ada water, semuanya harus clean. Karena kita mengharapkan dia bisa stick pick ya, kaku. Kalau ada itu biasanya unsurnya dia selama kamu mixer enggak akan dia bisa stick pick gitu. Ya. Oke. Perbedaannya kamu bisa lihat heavy meringue itu gula yang ditambahkan itu lebih banyak ya daripada putih telurnya ya. Kalau light gula dengan sedikit-sedikit, cuma sedikit, nggak terlampau manis sekali ya. Oke, ini metode dari pembuatan meringue. Kalau French meringue itu atau cold meringue, kamu bisa itu putih telur itu dikocok sedikit-sedikit dengan gula sampai kaku. Kamu boleh menggunakan juga cream of tartar atau perasan air jeruk lemon ya. Jadi sedikit-sedikit gula dimasukkan dan dia tidak terlampau banyak gulanya ya. Dikocok sampai kaku ya. Baru digunakan ya. Kalau si meringue itu atau dibilang hot meringue karena di boil, jadi di oven Mary dulu ya, jadi dinamakan hot meringue. Di oven Mary dulu sampai gulanya larut, terus baru putih telurnya di whisk ya, baru dimasukkan gula larutannya dengan kecepatan tinggi mixernya ya, karena supaya dia tidak matang itu putih telurnya ya. Setelah itu baru kita bentuk ya, boleh macam-macam bentuk. Kalau Italian meringue ya, ini juga di boil ya, gulanya yang di boil ya, baru dimasukkan ke dalam kocokan putih telur. Tetap dengan kecepatan tinggi supaya gulanya tidak menjadi kristal dan white egg-nya juga tidak menjadi matang ya. Jadi harus dalam memasukkannya dalam kecepatan tinggi. Oke. Meringue apa aja bisa kita bikin meringue ya, macam-macam ya. Breadness ya, jadi meringue dibentuk bulat ya, di spruit kamu bilangnya itu seperti breadness. Terus nanti kamu
kamu kasih nest itu apa ya, sarang ya, sarang. Aduh susah ya kalau nggak face to face untuk kasih taunya, jelasinnya ya. Itu bisa kamu kasih whipped cream, dikasih buah-buahan ya, dan itu very famous juga. Atau pavlova ya, pavlova, P-A-V-L-O-V-A, pavlova itu juga salah satu produk dari Meringue ya. Itu biasanya seperti juga dikasih whippy, kasih buah-buahan, itu biasanya seperti itu ya. Atau bisa juga untuk meringue apalagi ya? Ya, Baked Alaska juga bisa tuh ya. Jadi Baked Alaska itu adalah ice cream yang dikasih meringue ya. Ice cream terus dikasih meringue baru di torch gitu ya. Ya itu juga salah satu very famous meringue ya. Oke. Any question? Ada pertanyaan? Nothing. Oke, aku stop share dulu ya. Ya, Mas, ada pertanyaan dari ini? Ada pertanyaan? Dari yang tadi saya jelaskan, ada pertanyaan? Oke? Udah cukup jelas, Miss. Udah? Udah? Udah. Oh iya, sayang ya. Sebenarnya saya lebih senang face to face. Oke, Meisha. Meisha, Kotrunada itu ada 2 orang, itu adik kakak ya? Mereka. Meisha dengan siapa satu lagi tuh? Oke, any question? Oh, Meisha katanya tadi udah off. Masih ada. Ludung hadir? Ludung? Adi, Miss. Oke. Oke, Ludung. Thank you, Ludung. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Jenis adonan? Udah jelas? Masa udah jelas? Really? Saya Miss. Oke, Henrico. Mau nanya apa? Kenapa ya Miss kalau adonan puff pastry itu dia tidak memakai ragi? Jadi kalau adonan berlapis lainnya kan seperti croissant. Ya, tadi seperti yang saya ini recording nggak sih? Dia pakai ragi. Ya, jadi apa bedanya puff pastry dengan Danish pastry adalah recording Om. Masih ya, masih ya. I see. Apa bedanya puff pastry dengan Danish pastry adalah di yeast. Jadi kalau Danish pastry dia pakai yeast, jadi automatically adalah dia bread dough ya. Adonan roti yang dikasih lemak itu adalah Danish pastry. Kalau puff pastry dia tidak pakai yeast, jadi adonan dough aja, dough ya, without yeast. Tapi sama-sama lamination, sama-sama berlapis-lapis, berlembar-lembar ya. Jadi rapuh sama ya. Cuman yang satu adonan roti yang pastinya kan ada yeast jadi mengikat. Tapi kalau yang puff pastry dia remah ya, hancur begitu ya. Apa kamu touching itu, kamu gigit ya, kamu bite itu dia rapuh, lebih rapuh daripada Danish pastry gitu ya. Thank you very much, Henrico. Ada lagi pertanyaan? Aduh, senang deh kalau di kita face to face ya, normally ya, kelas normally kita udah bikin ini. Danish pastry, puff pastry, dan banyak banget yang bisa kita gali di situ ya. Gitu.
Kalau churros itu churros apa? Cronut. Cronut itu apa tuh? Cronut. Croissant, donat. Donat. Itu adonan puff pastry atau Danish pastry? Ya. Adonan puff pastry atau Danish pastry? Danish, Miss. Yes, good. Anbia. Aku suka nih Aksal, pintar dia ya. Oke, Mam, jika membuat adonan puff pastry lemaknya keluar atau adonan jadi bocor, apa yang terjadi? Nah, ini dia. Jadi kalau kamu melipat, makanya kenapa harus lipat sekali turn, ya, mau single turn masukin lagi ke fridge, baru tunggu lagi setelah dia cold, keluar lagi, baru dilipat lagi, mau double turn atau single turn, masukin lagi sampai 3 kali atau 4 kali. Kenapa? Itu menghindari dari bocornya lemaknya, ya, rolling fatnya atau pastry puffnya. Kenapa kalau bisa itu? Dia akan menghambat lamination. Jadi yang satu ngembang, kalau bocor yang satu nggak ngembang. Jadi kayak apa ya? Kayak separuh ngembang, yang satu nggak ngembang gitu. Ngerti nggak? Ya, itu. Ya, makanya memang little bit tricky untuk bikin puff pastry atau Danish pastry, tapi di situ justru trikinya itu ya, menghindari bocornya dari puff pastry. Kenapa jadi pakai French method lebih baik? Kalau saya lebih suka French method, itu menghindari bocornya rolling fatnya. Good question ya, Elva ya, bagus banget itu ya. Pertanyaannya cerdas ya. Itu jadi kalau memakai Scottish ya, biasanya metodenya itu dia karena sudah dicuil-cuil, itu gampang banget untuk memang ngeblend untuk ke dalamnya bagus, tapi akan membuat gampangnya pastry-nya itu ya bocor ya. Jadi nomor 1 harus kita menghindari rolling fatnya menjadi cair dulu ya. Jadi kenapa? That's why we have to go to fridge ya, cool it for a minute. Yeah, it's about around 20 minutes yeah, and you have to bake rolling again, single turn or double turn, and put it in a fridge again, and you have to 3 times or 4 times ya to make it. That's why itu ya. Jadi untuk leaky ya, avoid for pastry puff is leaky ya, bocor ya, seperti itu ya. Good question. Any question? Ada lagi? Oke. Cikalita nanya tentang bath oven finish. Oh ya, kalau kita nggak face to face tuh, kayak begini nih. Gemes saya juga ya. Ya, bath oven finish itu adalah cake yang harus kita